Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa semua, berjumpa lagi di Nasihat Sang Kiai. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lagi informasi tentang Al-Mahdi. Siapakah sosok guru dari Imam Mahdi? Bahwa gurunya Imam Mahdi adalah seorang wali Quds. Sebelum saya menyampaikan informasi ini, saya hanya ingin mengingatkan kepada kalian semua bahwa kebenaran yang mutlak hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah manusia utusan Allah yang akan menjadi khalifah pada zaman sekarang ini, yang akan menjadi pemimpin semua umat, bahkan akan menjadi pemimpin seluruh makhluk, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Kehadiran Khalifah Allah pada setiap zamannya, yang akan menjadi pewaris dan penerus Rasulullah, pasti akan muncul dari turunan silsilah penyambung Rasulullah ataupun penyambung ruh kerasulan. Setiap manusia pilihan yang akan menjadi Khalifah Allah di muka bumi ini pasti memiliki seorang guru, yang dimana gurunya itu adalah seorang manusia yang pernah juga mewarisi isi dada atau isi kolbunya Rasulullah Muhammad SAW, dan pernah juga menjadi Khalifah Allah pada zamannya terdahulu. Gurunya Imam Mahdi adalah seorang wali kutub, ataupun sebutan yang baru saya dengar adalah wali Quds. Wali Quds adalah gurunya para wali, yaitu yang paling tinggi derajatnya di antara semua wali yang ada di muka bumi. Ini adalah seorang manusia pilihan Allah, yang dimana di dalam dirinya juga arwahu mukadasah Rasulullah Muhammad SAW, ataupun mewarisi roh kerasulan. Gurunya Imam Mahdi adalah seorang wali Gust. Ia adalah seorang wali yang semasa hidupnya pernah juga mewarisi Nur Muhammad, ataupun Nurun ala Nurin, yaitu cahaya di atas cahaya di dalam dirinya. Dan wali akan selalu tersembunyi keberadaannya. Sosok dan rupanya juga akan sulit dikenal dan sulit diketahui oleh banyak orang. Walaupun sudah banyak yang memahami tentang wali Gust, mungkin saya juga harus menjelaskan sedikit tentang wali kutub, ataupun wali Gust, sesuai dengan informasi dan pengetahuan yang saya dapatkan. Secara etimologi atau secara bahasa, kutub mempunyai arti bintang terindah. Sedangkan secara istilah, kutub adalah manusia terbaik yang mengumpulkan seluruh keutamaan, baik dalam sifat kemanusiaan, ibadah, dan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang wali kutub merupakan Khalifah Rasulullah SAW. Dalam menjaga keseimbangan alam, setiap masa atau setiap zamannya hanya ada satu orang saja wali kutub. Ibnu Hajar menjelaskan kata Abdal telah masyhur dalam sejumlah kabar, dan kutub telah ditemukan dalam beberapa atsar, sedangkan kata ghost tidak dikan sumbernya. Jalaluddin As-Suyuti telah mengetengahkan akan adanya kutub Autat dan Abdal. Dalam kitabnya, Al-Kabarut selalu Allah wujud dil kutbi wa utati wan nujabai wal abdali. Keterangan ini menunjukkan adanya kutub berbeda dengan ghost yang tidak ada penunjukan. Hal ini berdasarkan pada hadis dan atsar yang ditemukan. Namun adapun Gust secara istilah adalah persamaan dari kutub. Gust merupakan sosok kutub yang sempurna atau Al-Qut, Al-Kamil, Al-Jami. Dari sini dapat dimengerti bahwa kemutlakan kata Gust atas Al-Qutbu Al-Jami adalah istilah yang baru muncul di antara wali. Berbeda dengan kata kutub yang telah ditemukan dalam beberapa asar. Kekhususan Al-Qutbu Al-Kamil wa Al-Jami ini sangat banyak. Di antaranya adalah mengetahui Ismu Al-Adam dengan seluruh bentuk huruf lafal, jumlah, tujuan dan waktunya. Dari penjelasan singkat di atas tadi, kita bisa memahami bahwa seorang wali Gust adalah sosok wali yang sempurna. Wali hanya ada satu orang saja pada setiap zamannya, dan tidak bisa lebih dari itu. Karena kemunculan manusia pilihan Allah pada setiap zamannya yang akan mewarisi semua isi dada atau isi kolbunya. Rasulullah hanya satu orang saja. Islam itu sangatlah tinggi ilmiahnya, jadi kita harus bisa menggunakan akal dan logika untuk memahami sesuatu. Karena sampai saat ini masih banyak orang yang menganggap bahwa sang Khalifah ataupun Imam Mahdi tidak mempunyai guru dohir. Jika beliau tidak mempunyai seorang guru zi, bagaimana mungkin keilmuannya bisa tersambung sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW? Gurunya Imam Mahdi bukanlah seorang guru biasa, tetapi gurunya Imam Mahdi adalah seorang wali kutub atau Gust, yaitu seorang wali yang tersembunyi, yang dimana gurunya dulu adalah pewaris dan penerus kerasulan yang pernah mewarisi juga semua isi dada atau isi kolbunya. Rasulullah Muhammad SAW. Setelah wafat gurunya, maka isi dada atau isi kolbunya Rasulullah akan dituangkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam diri Imam Mahdi agar dirinya menjadi khalifah Allah selanjutnya untuk menjadi pemimpin semua umat,
untuk menjadi pemimpin seluruh makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi ini. Seseorang yang akan menjadi khalifah di bumi ini bukanlah dipilih atas keinginan dan kemauan manusia, tetapi akan dipilih dan diangkat langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara rahasia. Allah akan menampakkan dirinya dan akan menampakkan rahasia-rahasianya, termasuk rahasia keberadaan Imam Mahdi, hanya kepada hamba yang dikehendakinya dan hanya kepada hamba yang dikasihinya. Allah Maha membolak-balik hati seseorang. Allah bisa saja memperlihatkan rahasia kekasihnya itu kepada seorang hamba yang banyak berbuat maksiat, sehingga seorang hamba tersebut mau bertaubat dan menjadi hamba yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya, walau sepintar apapun, walau sehebat apapun, walau terkenal seperti apapun seorang ulama, belum tentu mereka bisa mengetahui keberadaan sang khalifah yang sebenarnya. Dan belum tentu mereka bisa mengenal seperti apa sosok dan rupa sang khalifah ataupun Imam Mahdi yang sebenarnya. Semua yang terjadi di muka bumi ini atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya atas keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah ingin menghendaki seorang hamba yang banyak berbuat maksiat untuk mengenal kekasih pilihannya, itu bisa saja terjadi. Karena semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada kemungkinan keberadaan sosok kekasih pilihannya itu bisa dikenal dan bisa diketahui oleh hambanya yang tampilannya biasa-biasa saja daripada para ulama yang terkenal. Dari dulu hingga sampai saat sekarang ini masih banyak kelompok atau individu yang merasa dan mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi. Baru memiliki ilmu kesaktian, sudah langsung merasa dan mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi. Padahal sudah sering dijelaskan oleh para ulama bahwa sosok manusia yang benar-benar pantas menyandang gelar sebagai Al-Mahdi hanyalah seorang manusia yang mampu mewarisi semua isi dada atau isi kolbunya Rasulullah Muhammad SAW. Dan seorang manusia itu jelas juga nasab atau silsilahnya sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Di sini saya tidak pernah memaksa kalian untuk percaya terhadap apa yang selalu saya sampaikan. Tetapi saya hanya berbagi informasi tentang sosok seorang manusia pilihan Allah, agar sedikit memperjelas tentang keaslian yang terdapat pada diri Khalifah Allah yang sebenarnya. Masih banyak yang mengatakan bahwa Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi adalah rahasia Allah. Jadi tidak ada manusia yang bisa mengenal dan mengetahui tentang sosok Imam Mahdi yang sebenarnya. Saya sudah sering menjelaskan bahwa Islam itu sangatlah tinggi ilmiahnya. Jadi coba gunakan akal dan logika untuk memahami sesuatu. Sosok Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi memang rahasia Allah. Apakah kalian tidak berpikir bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rahasia Dia atas rahasia bahwa Allah lebih rahasia dari segala yang rahasia? Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki segala rahasia bisa dikenal oleh hamba yang dikehendakinya, bisa dikenal oleh hamba yang dikasihinya. Lantas kenapa tidak mungkin sosok khalifah bisa dikenal juga oleh hamba yang dikehendakinya? Dan bisa dikenal juga oleh hamba yang dikasihinya. Jadi kita bisa memahami bahwa Al-Mahdi hanya bisa dikenal dan hanya bisa diketahui oleh hamba yang dikehendakinya dan oleh hamba yang dikasihinya. Hamba yang dikehendaki dan hamba yang dikasihinya adalah orang-orang pilihan Allah yang sudah dibersihkan hati, jiwa dan pikirannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Suci. Jika ingin sampai dan berjumpa dengan Allah, harus bersihkan dan sucikan dulu diri, secara lahir maupun batin, dan bersihkan dulu diri dari segala nafsu dan keserakahan serta dari keterikatan terhadap dunia. Buang akuan diri, pinggirkan dulu ego. Jika diri sudah dibersihkan secara lahir maupun batin, maka hati dan jiwa akan selalu diselimuti oleh cahaya Allah. Baik pemirsa, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya dan banyak salahnya dalam penyampaian. Kami mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nasihat Sang Kiai.